Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channel Nuria Amalia. Kali ini kita akan membahas di bagian kedua dari jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, nanti kalau waktunya sempat akan ditambahkan juga tentang jurnal umum. Wah, jurnal umum lagi nih kita bahas. Oke, kita langsung saja ke jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan artinya adalah jurnal yang kita buat ketika jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan apapun secara kredit. Jadi kita menjual barang dagang ataupun bukan barang dagang secara kredit, maka masuk ke jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Berikutnya, contoh transaksinya ini sudah kita buatkan. Nah, jurnal penjualan bentuknya seperti ini kira-kira ya. Ciri dari jurnal penjualan adalah ketika kita menjual apapun secara kredit, maka sudah pasti di sisi debit itu pasti ada akun piutang dagang. Kan? Karena kan kita tidak menerima uang, sehingga yang bertambah adalah piutang dagang. Piutang dagang bertambah dicatat di debit. Nah, ini ciri dari jurnal penjualan. Oke, berarti sisi kreditnya ini adalah penjelasan dari kenapa bisa piutang kita bertambah. Ya, piutang itu kebalikan hutang ya. Kenapa bisa piutang kita bertambah? Oke, jadi ini kita kerjakan sesuai logika saja ya, tidak usah dihafalkan. Kita masukkan di sini dulu, kita analisis dulu. Kita menjual barang dagang, ya, menjual barang dagangnya secara kredit karena ada syarat pembayaran, sehingga ini masuk kategori transaksi yang harus dicatat di jurnal penjualan PD Bahana. Karena kita membeli sesuatu, yaitu barang dagang secara kredit. Oke, kita mulai masukkan bulan dan tahunnya, Mei 2005. Masukkan tanggalnya, tanggal 5. Dengan siapa kita bertransaksi, dengan toko abadi, maka kita tuliskan toko abadi. Ya, nomor fakturnya 001. Lalu apakah ada syarat pembayarannya? Ya, kalau ada berarti kita tuliskan 210N30. Berikutnya, untuk piutang dagangnya di debit ini sudah pasti akan kita isi dengan 1 juta karena piutang kita bertambah sebesar 1 juta. Untuk kredit, penjelasan kenapa piutang kita bertambah. Piutang kita bertambah karena kita menjual barang dagang. Maka kita tuliskan di kolom penjualan ketika kita menjual barang dagang. Kalau kita piutangnya bertambah karena hal lain selain jual barang dagang, maka bisa dimasukkan ke kolom serba-serbi. Nah, di tanggal 5 ini sudah selesai, kolom serba-serbinya kosong karena penjelasannya sudah jelas karena penjualan. Oke, berikutnya kita lihat tanggal 8, menjual peralatan secara kredit. Nah, ini masuk ke jurnal penjualan karena kita menjual sesuatu secara kredit. Berarti di sini kita tuliskan tanggalnya 8, kita jualnya ke Tuan Joko, maka bisa kita tuliskan Tuan Joko di keterangan. Apakah ada nomor fakturnya? Ada, nomor 002. Untuk syarat pembayarannya tidak dijelaskan, maka ini bisa kita kosongkan. Lalu kolom debitnya pasti piutang dagang sebesar piutang yang kita miliki, yang bertambah, yang kita tak rasakan bertambah, 200.000. Penjelasannya kenapa piutang bertambah ada di kolom kredit, itu karena kita menjual peralatan, maka kita jangan masukkan di kolom kreditnya di kolom penjualan, karena ini khusus untuk barang dagang. Yang kita jual adalah peralatan. Maka kita tuliskan akunnya peralatan, lalu
kita tuliskan jumlahnya 200.000. Selesai jurnal penjualan kita lanjut ke jurnal penerimaan kas. Nah, kalau dari namanya juga sudah jelas ya, ketika kita menerima uang tunai atau kas, maka dibuatlah jurnal penerimaan kas atau dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Nah, kalau dari pengertiannya seperti ini. Untuk mencatat transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan bertambah. Nah, contohnya apa yang membuat uang kas perusahaan bertambah, yaitu 1. Penjualan tunai. Kalau kita menjual barang dagang langsung menerima uang, atau dalam hal dengan kata lain penjualannya tunai, maka itu masuk ke penerimaan kas. Ketika kita menerima pelunasan piutang, orang yang berhutang kepada kita melunasi hutangnya ke kita, berarti kita menerima pelunasan. Lalu berikutnya, ketika kita membeli barang secara tunai, lalu kita kembalikan nih barangnya, maka kita akan memperoleh kompensasi uang dari penjual, sehingga kita menerima uang tunai dan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Contohnya, tanggal 12 Mei dijual barang dagang kepada PT Nusa seharga 2.500.000. Nah, ini udah jelas kita menjual barang dagang, langsung dapat uang karena dijual secara tunai, maka akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Kita akan masukkan ke jurnal penerimaan kas, kita tuliskan dulu bulan dan tahunnya, ya, lalu tanggalnya adalah tanggal 12, ya. Dengan siapa transaksinya kita lakukan? Dengan PT Nusa. Nah, kolom debit di jurnal penerimaan kas pasti ada akun kas, karena indikasinya adalah kas itu bertambah, sehingga di kolom debit pasti ada kas. Nah, artinya kas selalu bertambah ketika jurnal penerimaan kas. Nah, kolom kredit adalah penjelasan dari kenapa uang perusahaan bertambah. Kalau uang perusahaan bertambah karena jual barang dagang secara tunai, maka tulis di kolom penjualan nominalnya. Kalau karena kita menerima pelunasan hutang dari orang, atau bagi kita itu pelunasan piutang, maka kita tuliskan di sini. Kalau selain dari dua hal tadi, bisa kita tuliskan di kolom serba. Oke, lanjut. Di sini kita jual barang dagang tunai, berarti kita akan menerima uang sebesar 2.500.000. Kita tidak memperoleh potongan. Nah, di kolom kreditnya akan kita masukkan kemana? Karena kita menjual barang dagang, maka kita masukkan ke kolom penjualan sebesar 2.500.000. Ini penjelasan dari uang yang kita terima ini adalah karena menjual barang dagang. Maka akun yang lain tidak usah kita isi kolom lain. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 14 Mei diterima pelunasan piutang. Kita menerima pelunasan piutang dari toko abadi atas transaksi yang tadi tanggal 5 Mei. Kita tuliskan tanggalnya dulu, ya. Toko abadinya kita tuliskan toko abadi. Oke, transaksinya tanggal 5. Lalu toko abadinya melunasinya tanggal 14. Kita cek dulu soal di sebelumnya ya. Oke, kita coba di jurnal penjualan, berarti di sini PDA toko abadi. Nah, kita menjual barang dagang ke toko abadi adalah dengan syarat 2, 10, N30 besarnya 1 juta, ya. Oke, kita sini kita tuliskan dulu ya. Tadi transaksi tanggal 5-nya itu adalah syaratnya 2, 10, N30, barang dagangnya adalah nilainya 1 juta. Dibayar di tanggal 14, belinya tadi tanggal 5. Oke, kalau dari syaratnya beli tanggal 5, bayar tanggal 14, maka kita berhak dapat potongan, ya kan, sebesar 2% dari 1 juta. Bukan kita yang berhak.
toko abadi, karena kita menerima pelunasan dari toko abadi. Sehingga kalau kita tuliskan di sini 20.000 potongannya, sehingga kita menerima pelunasan piutang dari toko abadi bukan 1 juta tapi 980.000 karena dikurangi potongan sebesar 20.000. Kita tuliskan di sini toko abadi kita menerimanya tadi 980.000. Tapi kita tuliskan di sini 980.000. Ya, potongannya kita tuliskan di kolom debit 20.000. Lalu penjelasan kenapa kas kita bertambah bukan pada kolom penjualan, karena kita bukan menjual barang dagang, tapi karena toko abadi melunasi piutang, maka kita tuliskan di sini. Dasarnya piutang 1 juta, tapi yang kita terima 980. Untuk kolom serba-serbinya kita kosongkan. Oke. Berikutnya di tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei ini kita menerima bunga deposito sebesar 5.500.000. Berarti ini bagi perusahaan dagang ini adalah pendapatan lainnya atau pendapatan, bisa kita tulis juga pendapatan bunga. Nah, berarti di sini kita tulis misalnya Bank Mandiri. Nah, ya, uang kita bertambah atau uang perusahaan bertambah 5.500.000 tanpa potongan. Penjelasannya bukan karena jual barang dagang, bukan juga karena ada yang membayar hutang ke kita atau melunasi piutang kita, tapi karena kita memperoleh pendapatan bunga. Maka kita tuliskan di sini nama akunnya, pendapatan bunga. Ya, besarnya berapa? 5.500.000. Nah, selesai jurnal penerimaan kas yang dibuat oleh PD Bahana. Nah, sekarang ada satu bonus nih tambahan. Selain 4 jurnal khusus, ada lagi 1 jurnal umum. Jadi masih ada nih jurnal umum. Apa fungsi jurnal umum di dalam perusahaan dagang? Jurnal umumnya seperti ini. Nah, nanti formatnya akan sama dengan jurnal umum biasa. Ya. Jurnal umum di perusahaan dagang dibuat pertama untuk perusahaan dagang berskala kecil yang intensitas kegiatannya masih sedikit. Kalau ada ataupun jika ada transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Jadi ada nih transaksi yang nggak bisa masuk ke kategori 4 jurnal khusus tadi. Jadi dia pertama tidak mempengaruhi kas perusahaan nggak keluar ataupun tidak masuk. Ya, yang kedua, dia juga bukan transaksi pembelian kredit ataupun penjualan kredit, sehingga dia nggak bisa masuk ke jurnal khusus manapun, maka kita masukkan ke jurnal umum. Ya, nah di sini sudah dijelaskan seperti yang tadi kita diskusikan, contohnya retur dari penjualan secara kredit. Jadi ketika kita menjual barang dagang secara tidak tunai, lalu barang dagang itu dikembalikan oleh pembeli, maka ketika pengembaliannya atau returnya itu kita catat di jurnal umum. Kenapa? Karena di situ kita tidak memberikan kompensasi uang tunai, sehingga tidak mengeluarkan uang. Tapi juga bukan transaksi penjualan, karena penjualannya sudah dilakukan, maka dia masuk ke jurnal umum. Atau retur dari pembelian barang dagang secara kredit. Jadi kita meretur tapi kita tidak menerima kompensasi uang, sehingga bukan di jurnal penerimaan kas, juga bukan di jurnal pembelian karena bukan transaksi membeli barang tapi hanya returnya saja. Ya, atau transaksi lainnya misalnya penyetoran modal oleh pemilik tidak berupa uang tunai. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam jurnal umum ya. Pokoknya yang nggak masuk ke dalam jurnal khusus. Oke, contoh. Tanggal 25 Mei dikembalikan barang dagang yang telah dibeli secara kredit kepada PD Bakti sebesar 200.000. Nah, jadi kita ini pernah menjual barang dagang kepada PD Bakti tapi secara kredit, artinya kita belum menerima uangnya. Di tanggal 25 PD Bakti mengembalikan barang dagangnya. Maka bisa kita buatkan di sini
bulannya Mei tahun 2005, tanggal 25 ya. Nah, ini karena tidak ada kolomnya, ini harus kita buat dengan cara mengingat saldo normal dari akun-akun khusus perusahaan dagang, di mana akun kontra pembelian itu adalah saldo normalnya kredit, sedangkan akun-akun kontra penjualan ya saldo normalnya adalah debit. Karena kebanyakan bicara retur, maka kita harus mengingat ini ya. Oke, dikembalikan barang dagang yang telah dibeli. Kita berarti mengembalikan barang dagang yang telah dibeli. Sehingga kita sebut ini adalah akun retur pembelian. Retur pembelian itu adalah kontra pembelian. Sehingga kita tuliskannya di kredit retur pembelian. Sebesar 200.000. Berarti di kolom kredit ya. Debitnya apa? Nah, kompensasi dari retur pembelian ini adalah karena kita belum membayar. Kalau kita sudah membayar, kita menerima uang tunai, tapi kalau belum membayar, kita akan mengalami akan dikurangi hutangnya ya. Jadi di sini adalah hutang dagang kita akan berkurang, sehingga dicatat di debit sebesar, ini hutang ya, hutang dagang 200.000. Lalu di tanggal berikutnya, tanggal 27, kita menerima kembali barang dagang yang dijual secara kredit dari toko Arjuna. Nah, di sini bagi kita retur penjualan. Jadi kita menerima kembali dari toko Arjuna mengembalikan barang dagangnya ke kita sebesar 100.000. Sehingga di sini bagi kita ini adalah retur penjualan. Retur penjualan itu dia kontra penjualan, berarti dia di debit. Kita tuliskan di sini retur penjualan di debit ya sebesar 100.000. Implikasinya adalah piutang kita kurangi. Piutang kita ke toko Arjuna kita kurangi. Piutang dagang, piutang itu berkurang di kredit, sehingga akan kita tulis di kredit 100.000. Oke. Nah, selesai untuk jurnal umum. Oke, jika ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar. Kita telah menyelesaikan jurnal khusus yang ketiga, keempat, serta jurnal umum. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.